Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan podcast History bersama saya Medinar Sagita Putri. Tak terasa sudah 76 tahun kita menikmati kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu bangsa dengan darah, keringat, dan air mata. Semua dilakukan demi mencapai satu kata, yaitu merdeka. Spesial untuk memperingati 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, podcast History akan membahas sedikit mengenai kronologi kemerdekaan Indonesia yang dimulai sejak tanggal 1 Maret 1945 atau saat pembentukan Dokuritsu Zunbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dan negara mana saja yang pertama kali mengakui kemerdekaan dan kedaulatan RI. Nah, tujuan konten ini tak lain untuk mengingatkan kembali bagaimana kita mencapai kemerdekaan kita dan mengingatkan kembali bagaimana perjalanan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Nah, kronologinya itu dimulai pada tanggal 1 Maret 1945. Peristiwanya itu pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zunbi Kosakai yang dibentuk oleh Jenderal Kamakichi Harada. Lalu di tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 ada sidang pertama BPUPKI dengan agenda perumusan dasar negara. Nah, terdapat 3 tokoh yang mengajukan pendapat mengenai dasar negara Indonesia merdeka, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dan tercetuslah Pancasila dalam sidang pertama BPUPKI. Nah, sempat ada masa reses dan lahirlah Piagam Jakarta. Lalu di tanggal 6 sampai 9 Agustus 1945 ada pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki oleh pihak sekutu. Lalu di tanggal 7 Agustus 1945, pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan ketua dan wakil ketua Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Lalu pada tanggal 12 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Haji Manwedyo-Diningrat pergi ke Dalat, Vietnam atas undangan Marsekal Terauchi. Nah, Marsekal Terauchi berjanji bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Lalu di tanggal 14 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyatakan bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Lalu di tanggal 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Insinyur Soekarno beserta keluarga dan Dr. Andes Muhammad Hatta dibawa pergi ke Rengas Dengklok. Lalu di tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Diikuti dengan upacara pengibaran sangsaka merah putih untuk pertama kalinya. Dan sekarang kita akan membahas negara-negara yang mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Yaitu pertama, ada negara Mesir. Nah, Mesir mulai menjalin hubungan diplomatik dan juga diiringi pengakuan kemerdekaan RI pada tanggal 22 Maret 1946. Nah, dukungan Mesir untuk kemerdekaan RI juga disampaikan ketika Konsul Jenderal Mesir Muhammad Abdul Muim datang ke Jogja pada 13 sampai 15 Mei 1947 yang membawa pesan bahwa Liga Arab mendukung kemerdekaan RI. Lalu yang kedua ada India. Nah, India mengakui kemerdekaan RI pada 2 September 1946. Dukungan India terhadap kemerdekaan Republik Indonesia diwujudkan dengan menyelenggarakan Konferensi Asia di New Delhi pada tahun 1949. Nah, India juga mengajak negara-negara anggota peserta Konferensi Asia untuk mendukung RI dalam perjuangannya mencapai kemerdekaan. Selanjutnya ada Suriah. Suriah mengakui kemerdekaan RI setelah Mesir pada tahun 1946. Tak lama setelah itu, RI Suriah pun memulai hubungan diplomatik secara resmi pada tanggal 2 Juli. Lalu kemudian ada Lebanon.
Pengakuan Libanon diawali dengan kunjungan Haji Agus Salim beserta para delegasi ke Libanon dan berdiskusi dengan Perdana Menteri Libanon. Diskusi itu berjalan dengan lancar dan akhirnya pada 29 Juli 1947, Libanon secara resmi mengakui kemerdekaan RI. Lalu ada Arab Saudi. Arab Saudi mengakui kemerdekaan RI pada tanggal 21 November 1947. Nah, setelah diplomat RI berkunjung ke Saudi dan bertemu dengan Raja Saudi, dan Raja Saudi pun mengakui kemerdekaan RI dan memulai hubungan diplomatik pada 1 Mei 1950. Lalu disusul oleh Yaman. Yaman secara resmi mengakui kemerdekaan RI yang disampaikan melalui Liga Arab pada 20 November 1947. Nah, Yaman sendiri merupakan negara terakhir untuk kawasan Timur Tengah yang mengakui kemerdekaan RI. Lalu ada Tahta Suci Vatikan. Vatikan mengakui kemerdekaan RI pada 6 Juli 1947 dan di tahun yang sama KBRI di Vatikan pun didirikan. Lalu ada Palestina. Palestina mengakui dan mengucapkan selamat atas kemerdekaan RI pada tanggal 6 September 1944 yang disampaikan melalui ucapan Mufti Syekh Amin Al-Husaini. Beliau merupakan mufti besar Palestina. Saat itu beliau berkedudukan di Berlin. Oke, sekian yang dapat podcast History sampaikan untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Dirgahayu untuk Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Terima kasih. Salam.